Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 8 April 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Sahabat Mendoan yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, penuh semangat, dan berlimpah berkat. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apa kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, apa artinya menjadi saksi? Saksi itu berbeda dengan penonton. Penonton hanya melihat sebuah peristiwa, tapi saksi lebih dari sekedar menonton. Saksi berarti mewartakan apa yang dilihatnya, agar orang yang tidak melihat peristiwa itu bisa mengetahui kebenarannya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus menyatakan hal ini kepada para murid yang menyaksikan secara nyata dan langsung dirinya yang bangkit. Mereka harus mewartakan apa yang mereka lihat dan alami. Maka menjadi saksi Kristus berarti membuat kebaikan Allah tidak berhenti hanya pada diri kita, melainkan harus diteruskan kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus berarti melanjutkan warta pertobatan untuk pengampunan dosa bagi dunia seperti yang dikehendaki Yesus sendiri. Marilah berdoa. Ya Yesus, berilah kami kerelaan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Semoga kebaikan dan belas kasih-Mu yang telah kami terima dapat kami wartakan kepada banyak orang, sehingga mereka pun semakin percaya kepadamu. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.